Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 81, mengangkat murid. Dan untuk sentuhan terakhir, mereka semua bersuah foto di sana. Kembang api yang sangat indah itu membuat kesan yang sangat bagus. Hah, indahnya! Billy bergumam sambil menatap langit. Billy, jangan lengah, ada sekitar 20 orang yang sepertinya mengincarmu. Aku tahu itu. Beberapa menit kemudian Billy dan semuanya puas dengan festival tersebut dan memilih untuk pulang kembali ke hotel. Billy berpesan kepada Jafui agar menjaga semuanya yang ada di hotel karena seperti biasanya, mereka diincar oleh beberapa orang. Takutnya ada salah satu dari wanita atau adik Billy yang dicukik. Kan bisa berabeh, bisa jadi nanti Billy ngamuk dan hilang kendali atas kesadarannya akibat terlalu marah. Kalian kembalilah, masih ada sedikit urusan yang aku harus selesaikan di sini. Billy berkata kepada Aliana dan yang lainnya. Kakak jangan pulang malam-malam, jangan rayu cewek lagi, toh sudah terlalu banyak. Aliana memberikan nasihat. Iya, dah sana berangkat, Jeff jangan lengah, ingat. Jeffrey mengangguk menanggapi. Baik tuan muda. Mobil limosin tersebut akhirnya berangkat menuju kembali ke hotel. Sedangkan Billy, dia sekarang sedang meregangkan tubuh setelah menelan pil pemurnian tingkat dewa yang ia miliki. Wah, rasa sakitnya tidak lebih sakit dibandingkan dengan pertama kali. Ucap Billy. Ia lalu pergi ke sebuah jalan yang sepi sambil bersenandung kecil. 20 orang sudah mulai berpencar ke segala arah untuk memulai aksi mereka. Apa yang kamu lakukan di sini? Pahlawan api? Billy tanpa sengaja berpas-pasan dengan pesulap yang tadi tampil bersama dengannya dipanggil. Ternyata itu kamu? Wah, perkenalkan, namaku Moyun. Dia memperkenalkan dirinya. Mungkin ini terlambat untuk ditulis, tapi Moyun adalah pria bertubuh tinggi yang tingginya sama seperti Billy, berambut merah dan sekarang dia memakai baju santai. Dari nama depannya, kita dapat menebak kalau dia pasti adalah anggota keluarga dari Mo Chung, sang pemilik showroom mobil Shinshu. Aku Billy, kamu cucu Mo Chung ya? Tak kusangka, seorang pesulap yang berkolaborasi denganku adalah tuan muda keluargamu. Billy menyanjungnya. Hahaha, bermain api adalah hobiku dan sepertinya kamu sedang ada masalah dengan beberapa orang ya? Moyun ternyata mengetahui kalau Billy sekarang sedang diincar oleh orang-orang jahat. Mau dilihat dari manapun juga, dia sepertinya adalah seorang pembela diri yang kuat. Ditambah sudah bisa mengeluarkan tenaga dalam berupa api yang nyata. Tingkatnya pasti berada di diamond puncak. Seperti itulah, bagaimana kalau kita meregangkan tubuh sejenak, mau bergabung? Billy mengajak Moyun bergabung bersamanya untuk membereskan orang-orang yang entah dari mana ini. Boleh, rasanya api di dalam tubuhku ini mulai membara kembali. Mereka berdua mengambil kuda-kuda masing-masing, Billy tidak mau musuhnya langsung tewas begitu saja. Jadi dia mungkin hanya akan menggunakan seni bela diri yang dipelajari dari Olin Sander. Sis chest. Gelombang listrik menyelimuti tangan Billy. Begitu pula dengan Moyun, tangan dan kakinya diselimuti oleh api yang terlihat membara. Aku mulai. Swoosh. Brug. Setelah salah satu dari orang yang mengincar Billy maju ke arah Moyun, pemuda berambut merah tersebut langsung melesat dan menunjuk dada sang pembunuh yang membuatnya menghantam tembok. Billy juga tak ingin kalah, dengan kecepatannya yang bahkan tidak terlihat oleh mata pembela diri dia dapat dengan mudah menyerang semua orang tanpa suara. Brug. Brak. Jalan yang sepi itu sekarang dipenuhi oleh suara riuh orang yang dilempar, dipukul dan tulang yang patah. Krak. Wow! Anda hebat Tuan Billy, aku bahkan tidak bisa melihat pergerakanmu. Moyun menyanjung Billy. Kamu juga hebat, masih muda tapi sudah mencapai tingkat tenaga dalam yang sangat tinggi seperti itu. Billy menyanjung balik. Beres juga akhirnya, tak kusangka, sampah seperti mereka bisa memiliki tingkat tenaga dalam yang lumayan tinggi. Ini Moyun yang berbicara. Kamu berhasil menyelesaikan misi tidak terduga. Hadiahnya. 1 pil pemurnian. 100 poin pengalaman. 500 poin sistem. Ya, kemampuan mereka mungkin bagus, tapi itu masih terlalu lemah. Billy menanggapi ucapan Moyun seraya menendang tubuh pembunuh terakhir yang membuat tulang rusuknya hancur dan sekarat di tempat. Krak. Sesh, sakit banget itu pasti. Moyun yang mendengar suara renyah tersebut merasa ngilu dan ngeri. Setelah bertukar kontak, Billy berniat untuk pulang. Terima kasih atas bantuanmu, Moyun, kuberikan kamu satu nasihat, jangan terlalu sering menggunakan nafas api, itu akan membunuhmu dari dalam, kalau begitu aku pamit. Save cheat. Billy menghilang dengan cepat entah kemana. Ucapan terakhir pria negara Windland itu membuat Moyun berpikir, bagaimana dia bisa tahu teknik ini? Tidak heran, karena dia adalah pembela diri yang hebat. Moyun bergumam sambil berjalan kembali menuju tempat tujuannya. Sedangkan sekarang Billy sedang berjalan santai menuju hotel yang sudah tak jauh lagi jaraknya. Kalian ingat dengan bocah jenius yang Billy temui di lembah ubat Linglan? Sekarang dia sedang menunggu Billy di depan hotel, meski sempat diusir secara kasar oleh penjaga pintu masuk hotel tersebut. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Billy kepada sang bocah. Guru, izinkan aku berguru denganmu. Tak disangka-sangka, dia langsung bersujud tepat di hadapan Billy dan di hadapan banyak orang. Membuat Billy merasa bersalah dan berdosa karena sudah membuat anak kecil yang tidak bersalah itu bersujud di hadapannya.
Kenapa tiba-tiba seperti ini? Bangun! Angkat tubuhmu. Berkat Anda, ibu saya telah siuman dan keadaannya menjadi membaik. Resep yang telah Anda berikan juga sangat berharga, jadi saya ingin menjadi murid Anda. Dia berkata dengan sangat lantang dan percaya diri. Tapi aku tidak tahu caranya mengajarkan orang. Billy berusaha untuk menolak secara halus, tapi... Saya rela menjadi keset kaki Anda. Saya rela menjadi pelayan Anda demi ilmu itu. Jadi, mohon bantuannya. Dia lalu bersujud kembali. Sudah. Berdiri sekarang, aku akan memberikanmu ilmu pengetahuan, tapi dengan syarat, kamu harus belajar sendiri dan memanfaatkan ilmu itu untuk membantu banyak orang, paham? Tak ingin dia terus bersujud, Billy akhirnya terpaksa. Saya mengerti, guru, perkenalkan, nama saya Wu Fang. Aku Billy. Billy lalu mengarahkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dahi anak kecil tersebut dan memberikannya beberapa teknik alkemis. Meski tidak semuanya. Sudah, belajarlah dengan baik, dan jangan lupakan syarat yang aku berikan, mengerti? Billy berkata dengan tegas. Saya mengerti, guru, kalau begitu saya pamit dulu, mau membeli makanan untuk ibu. Dia berniat untuk pergi. Tunggu, ambil ini, pakailah dan beli kebutuhan hidupmu, pakai dengan benar. Uang ini aku peruntukkan untuk latihan dan kehidupanmu. Jika boros, maka akan kuambil kembali semua ilmu pengetahuanmu dan pikiranmu. Gluk. Perkataan gurunya sangat mengintimidasi. Bye-bye guru. Wu Fang lalu mengambil kartu yang diberikan oleh Billy dan pergi entah kemana. Ada-ada saja bocah itu, penggila ilmu. Bab 82, Mutiara Timur. Di koridor hotel lantai 7, Billy kembali merasa pusing. Pusingnya sangat mirip seperti saat dia diserang oleh racun spiritual di waktu lalu. Sial, mereka memulai tindakan lagi. Dengan cepat, pria tersebut langsung menelan pil pemurnian tingkat dewa yang ia dapat. Pusingnya berangsur-angsur menghilang setelah itu. Huuf, hampir saja, andaikan aku tahu posisinya di mana. Billy berkata dan kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke kamar. Membuka kamar, dia diperlihatkan oleh pemandangan yang seperti biasanya. Sangat memanjakan mata. Sini, sudah terlalu malam ini, kamu dari mana saja? Laya menepuk-nepuk kasur, mengisyaratkan kepada Billy agar mendekat dan baring di sisinya. Aku habis menemui kenalan. Billy berkata dengan malu. Benarkah? Tidak menemui wanita lain? Apakah kami masih kurang? Roselina bertanya. Tidak. Aku benar-benar menemui kenalan, laki-laki. Dan yang lebih penting, kenapa Linli ada di sini? Ya, Linli sudah siap dengan piyama wanitanya dan berbaring santai. Terserah aku dong. Aku mau tidur di mana, sama siapa, dan berapa hari? Billy hanya bisa tersenyum kering mendengarnya. Tak memiliki pilihan lain, dia akhirnya berbaring dan berusaha untuk tenang, memejamkan mata dan mencoba untuk tertidur. Meskipun tubuhnya menempel dengan hal-hal empuk dan lembut tersebut, dia tetap menahannya. Sabar Billy, sabar. Dalam hatinya Billy berkata, menyemangati dirinya sendiri. Pagi hari yang indah dan cerah. Burung-burung bernyanyi, bunga-bunga bermekaran. Di saat seperti ini, bagusnya pasti pergi ke pantai, bukan? Itulah rencana Billy dan sekeluarga hari ini, niat mereka semua mau pergi ke pantai ternama di negara naga. Nama pantainya adalah Mutiara Timur. Kenapa disebut seperti itu? Karena arah laut pantai tersebut tepat di mana matahari terbit. Pemandangannya serasa melihat sebuah mutiara yang bersinar terang menyinari bumi. Karena itulah mereka bangun pagi-pagi sekali dan berangkat menuju ke pantai. Nanti kita foto bersama ya? Pemandangannya pasti keren abis. Ucap Aliana yang sepertinya sangat bersemangat. Ya, lihat itu, Kak Billy masih tertidur. Ucap Siala yang ditujukan kepada siapapun yang mendengarnya. Billy sekarang masih tertidur di kursi panjang limosin, kepalanya berada tepat di atas paharina. Nanti kita ciprati dengan air laut, oke? Mereka mengangguk. Berapa menit kemudian, mereka akhirnya sampai di pantai tersebut. Tampak para pengunjung lain juga sudah pada berdatangan meski sekarang masih pukul 5:30 pagi. Tujuan mereka tentu saja sama, yaitu untuk melihat Mutiara Timur yang dalam beberapa menit lagi akan muncul. Ayo cepat, ambil air lautnya. Ucap Roselina. Jeffrey dia membawa sebuah ember kecil milik Alicia, Anna dan Nana yang nanti akan digunakan untuk bermain pasir. Ia mengisinya dengan sedikit air, lalu membawanya ke mobil. Lalu, secara bersamaan mereka semua menciprati wajah Billy dengan air laut yang asin tersebut. Hei, lagi! Ucap Nana. Perlahan Billy terbangun karena mulutnya merasakan hal asin. Asin, home! Kalian pikir aku ini setan? Diciprat air seperti itu? Sini airnya! Billy mencabak ember tersebut dan kemudian menciprati bali mereka semua. Tak terkecuali Pak Sopir yang padahal tidak salah apa-apa. Sudah, nanti bisa ketinggalan lihat Mutiara Timurnya, ayo kita jalan. Mereka semua mengiyakan perkataan Laya dan keluar dari limosin. Pantai yang cantik dan bersih. Terdapat sebuah gundukan batu yang berada di laut dekat pantai tersebut, itu tinggi dan besar seperti gunung. Wow, keren banget! Billy mulai mengeluarkan handphone miliknya dan mengambil gambar Aliana dan Siala yang sedang berdiri di pinggir pantai. Fotonya terambil dengan sangat cantik. Jeff, atur penginapannya, ada penginapan untuk turis di sini kan? Billy memerintah Jeffrey. Ya Tuan Muda. Jeffrey tentu saja menuruti perintah Billy. Hei, jangan terlalu jauh main airnya. Setelah memperingati mereka agar jangan jauh-jauh main airnya,
pria tersebut duduk di atas pasir, menunggu matahari terbit. Lihat-lihat, mataharinya sudah keluar. Cepat ambil fotonya. Indahnya. Tak sia-sia kita kesini bukan? Para turis lain berbondong-bondong pergi ke tepi pantai untuk melihat pemandangan tersebut. Begitu pula dengan Billy dan keluarga sekalian, mereka bersiap dengan kamera masing-masing. Entah itu kamera handphone ataupun kamera profesional seperti yang dipakai oleh Linley. Pak sopir yang memegang kamera milik Linley mengambil foto kebersamaan mereka ketika melihat Mutiara Timur. Hasilnya jangan diragukan. Hah, tidak sia-sia aku bangun pagi. Billy berkata seraya duduk di pasir putih. Punggungnya lalu dipeluk oleh 3 adik kecilnya. Bagaimana? Kalian bahagia bukan? Billy berkata kepada 3 gadis kecil tersebut. Ya, kami sangat bahagia. Ini semua karena kakak, terima kasih kakak. Ketiganya memberikan sebuah kecupan di pipi Billy dan kemudian berlari-lari ke pinggir pantai. Billy hanya bisa tersenyum melihat wajah bahagia mereka bertiga, sangat berbeda dari saat pertama kali bertemu. Billy juga merasa bahagia sekarang, hidupnya yang tadinya terpuruk sekarang sudah mendingan karena adanya sistem. Hoho, jangan berterima kasih seperti itu, ini memang sudah takdirmu Billy. Si siapa yang berterima kasih? Aku bisa mendengar kata hatimu loh, hahaha. Matahari sudah lumayan naik ke atas, mereka semua berniat ingin berenang di sana. Tapi Billy mengatakan kalau sebelum berenang lebih baik mereka semua sarapan terlebih dahulu. Karena perutnya juga sudah keroncongan. Pesanlah apa yang kalian mau, ucap Billy setelah mereka semua mendapat tempat duduk. Seafood. Semua serempak mengatakan seafood. Baiklah. Makanlah mereka di sana. Barulah setelah makan, mereka semua mengganti pakaiannya dengan pakaian renang. Pakaian yang selalu menjadi favorit para laki-laki. Jeff, jaga mereka, jika ada yang mengusiknya, uruslah sesuai dengan kata hatimu. Aku mau latihan pagi dulu. Baik Tuan Muda, Anda akan latihan di mana? Jeffrey bertanya kepada Billy. Aku hanya akan memanjat batu karang raksasa itu saja. Billy menjawab pertanyaan Jeffrey seraya membuka baju atasannya. Asisten Billy yang ketiga itu mengangguk dan berkata kepada majikannya agar berhati-hati. Billy menanggapinya dengan anggukan lalu pergi ke batu karang raksasa yang dimaksud. Batu karang tersebut bukanlah batu karang biasa di mata Billy, itu menyimpan banyak sekali energi yang biasa digunakan untuk berkultivasi. Ditambah lagi, ada barang bagus yang harus Billy ambil di puncaknya. Otot tangannya sangat dilatihan ketika memanjat batu karang raksasa tersebut. Bagaimana pemanjat tebing profesional, tanpa pengaman? Ini lebih baik daripada menggunakan kekuatan All-in Thunder untuk berpindah tempat dengan cepat, ucap Billy, tubuhnya dipenuhi oleh keringat panas. Krak! Sempat ada batu yang dipijak Billy retak dan hampir membuat pria itu terjatuh tepat ke batu-batu karang kecil di bawah. Jika benar terjatuh maka kita pasti tahu apa yang terjadi kan? Hampir saja. Billy melanjutkan panjat tebingnya dan tak lama setelah itu pun, dia akhirnya sampai di puncak. Lagi-lagi disambut oleh pemandangan yang bukan main, rasa penatnya hilang seketika setelah melihat indahnya alam yang diciptakan oleh Tuhan. Namun yang lebih penting adalah, hei. Billy lalu mengorek-ngorek batu di sana dan menemukan sebuah barang yang terlihat sangat berharga. Itu adalah giok naga 7 warna. Barang berharga. Kamu bisa menukarnya dengan 10.000 poin sistem loh, bagaimana? Sika, barang langka seperti ini kau hargakan dengan 10.000 poin sistem saja. Jika aku melelang ini di pasar gelap, pasti akan melipat gandakan uang yang sekarang berada di rekeningku. Kamu berniat melelangnya? Tidak, aku akan menyimpannya. Giok ini akan terlihat cantik jika diletakkan di samping foto ayah dan ibu. Ditambah lagi, giok ini dapat mendatangkan keberuntungan bukan? Kamu benar. Bagaimana kalau aku tambah jadi 40.000 poin sistem? Tidak. Sepertinya Jisia sangat menginginkan barang ini agar Billy menukarkannya dengan poin sistem. Namun pria itu tetap kekeh, tidak ingin menukarnya dengan apapun yang ditawarkan. Dirinya lalu mengantongi giok yang berukuran sekepalan tangan orang dewasa tersebut dan mengambil posisi bersila. Niatnya ingin melatih kemampuan All-in Thunder agar menjadi lebih kuat, teknik-tekniknya juga sudah dihafal dengan baik. Hanya tinggal dipraktekkan saja. Bab 83, Cup. Mereka semua beristirahat di penginapan dan sekarang sedang sibuk menyantap makan siang. Begitu pula dengan Billy, setelah ini mereka akan tidur sebentar atau membeli aksesoris pantai sebagai kenangan. Billy lebih memilih tidur di kamarnya bersama dengan Alicia yang sekarang sudah tertidur di pelukan Billy yang juga sedang tertidur di kasur. 3 jam kemudian. Kakak, bangun! Alicia yang sekarang dipeluk oleh Billy sedang berusaha untuk membangunkan kakak laki-lakinya itu. Dia mendorong-dorong pipi putih Billy seraya berucap. Kenapa? Billy malah menaikkan selimutnya. Kakak, bangun! Perlahan Billy membuka matanya dan melihat gadis kecil tersebut yang sudah terbangun mengucek-ucek matanya seraya menguap. Billy juga ikut bangun dan meregangkan tubuhnya. Keduanya lalu turun dari kasur dan pergi ke kamar mandi untuk cuci muka. Karena tubuhnya yang kecil, Billy mengambil kursi dan meletakkan Alicia di atasnya agar bisa melihat kaca. Kakak, sore ini kita BBQ-an ya? Pinta Alicia setelah mencuci mukanya. Iya, kita BBQ-an di pinggir pantai, sambil lihat langit ungu. Jawab Billy menyetujui hal yang diminta oleh Alicia. Gadis kecil itu pun memeluk kakaknya dan kemudian turun dari kursi dan berlari keluar kamar. Awas, nanti nabrak tamu di luar. Ucap Billy karena melihat Alicia yang berlari keluar. Benar saja. Saat Billy berjalan menuju keluar kamar,
dia melihat adiknya terduduk di lantai dan di hadapan seorang pria berkacamata mengenakan pakaian santai namun elegan seperti orang kaya. Dia membawa 2 orang penjaga bertubuh kekar di belakangnya. Alicia, kakak bilang juga apa? Jangan lari-larian lain kali, oke? Gadis kecil itu hampir saja menangis di tempat, untungnya Billy langsung menggendong dan menenangkannya. Ayo minta maaf. Billy menyuruh adiknya meminta maaf. Alicia, minta maaf, karena sudah menabrak kakak. Billy menerjemahkannya, mengingat kalau Alicia tidak bisa bahasa negara naga. Namun tanpa ada rasa bersalah sedikit pun, pria tersebut malah marah-marah dan juga memarahi Alicia yang masih ada di gendongan Billy. Membuat wanita kecil tersebut ketakutan dan menangis. Hei, adikku sudah minta maaf, kenapa kau memarahinya? Mata Billy mengarah tajam tepat ke mata pihak lain. Membuatnya sedikit merinding. Itu karena bajuku sangat mahal, kau tahu. Rakyat biasa sepertimu tidak akan bisa menggantinya. Bagaimana jika adikmu merusak bajuku? Malah semakin menjadi-jadi. Cup, adik kakak yang cantik dan lucu ini gak cengeng kan? Billy berusaha menenangkan Alicia yang masih menangis di bajunya. Perlahan, Alicia berhenti menangis dan kembali tersenyum ketika melihat wajah Billy. Sekarang, kamu pergilah ke ruang makan. Di sana ada kakak Nana dan Ena yang sedang makan bersama kakak-kakak lainnya. Kamu tahu jalannya kan? Alicia mengangguk. Billy kemudian menurunkan tubuh Alicia dan membiarkannya pergi ke tempat makan yang dimaksud. Alicia juga sempat kembali meminta maaf kepada pria yang sok kaya tersebut sebelum akhirnya dia benar-benar berjalan menuju ruang makan. Setelah gadis kecil tersebut sudah tak terlihat lagi di mata, sekarang waktunya menyelesaikan masalah yang ada di hadapannya. Sekarang, kau mau pergi atau mau cari gara-gara lagi? Billy berkata seraya mengeluarkan sebuah keinginan untuk membunuh. Bahkan 2 orang pengawal yang ada di belakang pria itu saja sampai gemetar ketakutan dibuatnya. Apa maksudmu? Kalian! Bereskan dia! Pengawal pria tersebut tak bergerak. Tentu saja karena ketakutan. Apa yang kalian tunggu? Cepat hajar dia! Barulah setelah perintah yang kedua kalinya, 2 orang bertubuh kekar tersebut maju dan melayangkan sebuah serangan yang lumayan fatal. Akan tetapi serangan lambat seperti itu tidak akan bisa mengenai Billy dengan mudahnya. Lalu dengan mudahnya, pria bertubuh kekar itu langsung terkapar tak sadarkan diri hanya dengan satu gerakan Billy. Swoosh! Stak! Brug! Billy menjentil dahi pria kekar yang satunya yang membuatnya terlempar ke tembok yang ada di belakang. Sekali lagi kau membuat adikku nangis, kupatahkan lehermu. Billy berkata tepat di hadapan si pemuda sombong yang membuat kakinya gemetar dan terjatuh sendirinya. Billy lalu menginjak punggung tangannya sampai suara renyah memenuhi penjuru koridor tersebut. Argergi! Tanganku! Dia berguling-guling. Billy yang tidak peduli akhirnya meninggalkan mereka semua dan pergi ke tempat keluarganya berada. Mereka sekarang sedang mempersiapkan diri untuk melakukan BBQ di pinggir pantai. Billy hanya memandangi mereka dari kejauhan karena sebenarnya dia memang tidak berniat membantu mempersiapkan hal tersebut. Pria ini hanya ingin makan. Dert. Handphone milik Billy bergetar di kantong celananya. Entah entitas manalah yang menelponnya sore-sore buta seperti ini. Saat melihat ke layar ponsel, Billy melihat nama Sui di sana. Halo? Hah? Kenapa? Billy mengangkat panggilan tersebut. Ini bro, Street Drift akan dilaksanakan besok malam, persiapan mobilmu kawan. Malam itu akan ada banyak mobil dan helikopter polisi yang ikut mengejar kita, taruhannya juga sangat besar, sekitar $1 triliun mungkin. Sui menjelaskan dengan perasaan yang sangat bersemangat. Jika menabrak warga sipil, maka itu adalah masalah masing-masing, tambah pria berkebangsaan negara naga tersebut. Billy hanya menanggapinya dengan deheman halus di telepon. Hei, mana semangatmu? Ini adalah acara besar kau tahu? Tak terima dirinya diabaikan, Sui menaikkan sedikit nada bicaranya kepada Billy. Kirimkan saja lokasi pertemuannya, sampai nanti. Billy berkata kepada Sui lalu langsung begitu saja menutup telepon. Dirinya sekarang tak ingin diganggu oleh apapun karena di hadapannya adalah sebuah pemandangan yang sangat indah. Senyuman-senyuman itu terpampang jelas di wajah mereka. Mereka yang dimaksud pastinya adalah Aliana, Siala, Ena dan, lalu ada Alicia, Roselina, Linley, Laya, Rina dan Nina. Jafui juga ikut tersenyum di sana meski bisa dikatakan agak sedikit terpaksa. Hahaha! Akhirnya nyala juga, Kak Jafui hebat banget bisa nyalain api hanya pakai 2 batu ini. Ucap Alicia kepada Jafri. Saya tersanjung nona muda. Setelah makanan, pemanggang, tempat duduk dan pemandangan indah siap barulah Billy menampakkan batang hidungnya. Billy, ada misi khusus untukmu. Di sekitar laut sini ada sebuah telur, bukan telur biasa melainkan telur naga kuno yang berusia 1000 tahun, tahun ini akan menetas. Ambil telur tersebut dan rawatlah anak naga tersebut selama 1 tahun penuh. Di saat seperti ini, kau memang mengerjaiku. Billy berdecak kesal dalam hatinya. Batas waktu pengambilannya? Malam ini sampai jam 10 malam. Billy yang mendengarnya hanya bisa menghela nafas panjang. Waktunya kepepet dengan meeting pemasok bahan-bahan konstruksi yang juga akan dilakukan malam ini. Mengesampingkan hal tersebut, Billy sekarang bersenang-senang bersama dengan yang lain di pinggir pantai dengan laut yang berwarna keunguan dan langit yang warnanya tak jauh beda. Tertawa dan makan bersama pada sore menjelang malam hari tersebut. Bab 84, Spire. Kalian berangkatlah duluan menuju ke tempat meeting pemasok tersebut. Aku akan menyusul setelah urusan di sini selesai. Billy berkata kepada Rina dan Nina untuk pergi duluan ke tempat yang sudah dijanjikan oleh pemasok tersebut. Mereka awalnya tidak mau dan lebih memilih untuk menunggu dan berangkat bersama Billy.
Namun dengan kelicinan mulut pria tersebut, Rina dan Nina akhirnya setuju untuk berangkat duluan. Jeff, belikan aku setelan jas hitam kasual dan mantel coat yang mahal. Aku sudah kirim uangnya ke rekeningmu. Jeffrey mengangguk seraya berkata. Sesuai perintah Anda, Tuan Muda. Rina dan Nina berangkat menuju ke tempat meeting setelah siap dengan berkas-berkas dan pakaian kasualnya, sedangkan yang lainnya pulang ke hotel. Billy sekarang tengah pemanasan di pinggir pantai, hanya memakai kacamata renang. Tidak ada perlengkapan selam lainnya. Paru-paruku bisa bertahan selama 1,5 jam di dalam air, kurasa itu cukup. Ia berkata dalam batinnya. Dia melompat dan kemudian menyelami laut di dekat pantai tersebut, merasakan energi yang keluar dari telur yang sistem maksudkan. Tidak bisakah kau memberikan lokasi spesifiknya? Aku saja tidak tahu telur itu berada di mana. Lalu mengapa kau suruh aku mencari telur itu yang bahkan kau pun tidak tahu letaknya di mana? Billy merasa dirinya dikerjai. Jangan remehkan instingku, Billy. Sudah cari saja, pasti ketemu kok. Karena tidak memiliki pilihan lain selain mencari, dan mencari. Billy pada akhirnya menyusuri laut dekat sana, mengikuti energi yang ia rasa berkaitan dengan telur si naga. Sampai setengah jam kemudian. Akhirnya, ketemu juga. Billy berkata dalam hati, dia melihat sebuah telur berwarna biru muda yang bersisik-sisik di bawah sebuah batu karang besar yang ada di bawah air. Posisi Billy sekarang sudah berada agak jauh dari pantai, dengan ke dalam sekitar 50 kaki di bawah air. Otomatis, akan ada rintangan yang akan menemuinya. 20 ekor hiu putih besar dan juga hiu martil datang berkelompok dan menghadangnya untuk mendekati telur tersebut. Sial! Dia berdecak kesal dalam hati lalu membuka toko sistem dan membeli sebuah senjata. Anda menukarkan 19.000 poin sistem untuk senjata Trisula Poseidon. Yap, dia membeli sebuah Trisula Poseidon dengan harga yang lumayan mahal. Trisula tersebut masih bisa di-upgrade ke tingkat selanjutnya dengan menggunakan poin sistem. Pedang Ardes miliknya tidak akan efektif untuk bertarung di bawah air, ditambah musuhnya yang sangat banyak seperti ini. Dia juga tidak berniat untuk merusak karang-karang di sini. Berberbe! Majulah! Billy berucap. Hiu-hiu besar tersebut maju secara bersamaan dan berusaha untuk menggigit tubuh Billy dan mencabik-cabiknya. Namun dengan tombak dewa yang ada di tangan Billy, pria tersebut akan dengan mudah mengatasi hal ini. Billy menggibas tombaknya ke arah para hiu yang membuat sebuah pusaran air berputar menuju ke arah hiu-hiu tersebut. Yang masuk ke dalam pusaran otomatis akan hancur dan berputar-putar sampai terbang ke udara. Daging-dagingnya dihanyutnya oleh air laut. Poin sistemku habis hanya karena senjata ini. Ucap Billy dalam hati. Kamu berhasil menyelesaikan misi tidak terduga, Billy. Hadiah. 100 poin pengalaman. 100 poin sistem. Waktunya kita ambil telur tersebut. Billy menyimpan trisulanya entah di mana dan kemudian berenang menuju ke tempat telur naga terletak. Telur yang indah dan cantik. Wah, kalau ku goreng dan dibikin telur ceplok, bagaimana rasanya ya? Jika kau melakukan hal itu maka akan terkena hukuman dariku. 80% kekuatanmu akan kukunci selama sebulan. Jisia mengancam Billy. Aku hanya bercanda, ya sudah, akan kubawa ini. Tuan Muda, ini jas dan mantel yang akan Anda pakai untuk meeting. Apa yang terjadi dengan Anda? Dan telur apa itu? Jeffrey yang baru saja kembali dari toko baju ternama melihat Billy dengan rasa bingung. Tuan mudanya basah kuyup dan dia memegang sebuah telur yang ukurannya bahkan lebih besar daripada telur burung unta. Oh, ini adalah peliharaanku, bentar lagi dia akan menetas. Krak, krak. Benar saja yang dikatakan oleh Billy, sekarang telur tersebut dalam proses menetas di gendongan Billy. Lihat-lihat, dia mau menetas. Ucap Billy kepada Jeffrey. Telur pun menetas dan memperlihatkan sebuah anak naga dengan warna sisik biru muda bertanduk emas dan berkumis tipis yang agak panjang. Ini peliharaan Anda, Tuan? Jeffrey tak percaya dengan apa yang dilihatnya, itu adalah naga. Ya, dia lucu bukan? Jeffrey hanya bisa menggelengkan kepalanya lalu menghela nafas panjang. Tuan mudanya memang orang yang tidak masuk akal. Ya terserahlah, ini Tuan Muda, ganti pakaian Anda dan kita pulang ke hotel lalu pergi menuju ke restoran To. Mereka meeting di restoran tersebut malam ini. Baik. Billy pergi ke kamarnya untuk berganti baju seraya menggendong naga yang panjangnya pas di tangan Billy. Naga itu lalu melingkar di leher Billy. Haha, anak pintar. Pria tersebut tertawa seraya melangkah menuju kamar. Dia sudah menganggapmu sebagai orang tuanya. Itu bagus bukan? Singkatnya Billy dan Jeffrey sampai di hotel, Billy sudah sangat tampan dan mengintimidasi. Memakai jas kasual hitam dan mantel coat hitam, di lehernya terdapat naga yang terlihat berbahaya. Namun orang-orang pasti mengiranya itu adalah mainan. Dia dan Jeffrey berangkat menuju restoran To dengan menggunakan Devil 16 milik Billy. Frum, frum. Perjalanan mereka tak begitu menghabiskan waktu. Jeffrey yang menyetir sedang Billy sekarang sedang berbincang dengan Jisia mengenai cara mengurus naga. Mungkin buku cara mengurus anak atau cara mengurus anjing dan kucing memang ada dan banyak di pasaran. Tapi cara mengurus anak naga? Itu mungkin hanya sebuah lelucon. Itu mudah. Makanan naga itu adalah sebuah pil, terutama pil pemurnian dan pil peningkatan kekuatan atau juga bisa diberikan pil obat dan pil siksu. Masalah minumnya, dia tentu saja minum air bersih seperti binatang pada umumnya. Bagaimana jika dia tumbuh menjadi besar? Tanya Billy kepada Jisia. Jika sudah mencapai tahap tertentu, dia bisa memperbesar dan memperkecil tubuhnya sendiri. Dia itu naga sakti Billy, tentu saja dia memiliki pikiran dan mengerti bahasamu, jadi tenang saja. Begitu katanya. Billy mengangguk menanggapi dan mencoba berbicara dengan naga yang ada di lehernya.
Akan kuberi nama kamu, Spire, karena warnamu sangat indah dan cerah seperti kristal. Naga kecil tersebut mengangguk dan menggosokkan wajahnya ke pipi Billy. Kenapa kalian tidak duduk? Ayo cepat, duduk dan tuangkan aku anggur itu. Kata-kata tersebut berasal dari seorang kakek-kakek gendut berpakaian jas kantoran. Dia bernama Tanggu, pemilik perusahaan pembuatan bahan-bahan konstruksi dan arsitektur terbaik di negara naga. Lawan bicaranya adalah dua wanita kembar cantik yang pakaiannya sama, yaitu pakaian kantoran. Mereka berdua adalah Rina dan Nina. Mohon jaga sopan santun Anda, Tuan Tang, kami hanya mengurus perusahaan Great Estate ini. Pemilik aslinya akan datang sebentar lagi. Nana berusaha untuk menanggapi tua bangka itu dengan sabar. Laki-laki atau perempuan? Tanya si gendut. Bukan kewajiban kami untuk menjawabnya, ini Rina yang berkata, meski nadanya sangat tenang, namun perkataannya berhasil membuat Tanggu marah. Kau! Pengawal yang ada di samping Tanggu marah dan niatnya ingin memberikan dua kembar ini pelajaran. Namun Tanggu menahannya. Dia masih belum tahu siapa yang ada di belakang mereka berdua. Meski gendut, dia masihlah seorang manusia yang memiliki akal sehat. Kalau tidak salah, itu pasti adalah Tuan atau Nona Carlson. Kapan dia akan sampai? Tanya Tanggu lagi. Jika Tuan Carlson tidak datang, maka kerja sama kita dibatalkan. Nina menjawabnya dengan singkat, padat, dan jelas yang lagi-lagi membuat emosi sang pengawal memuncak. Namun apalah dayanya, dirinya masih tidak diperbolehkan bertindak oleh majikannya. Tak lama kemudian. Terima kasih atas kesabaranmu, Tuan Tang. Pintu masuk ruangan mereka dibukakan oleh pelayan. Dua orang pria masuk ke dalam sana, yang pertama masuk adalah seorang pemuda dengan pakaian jas kasual hitam dan mantel coat hitam, di lehernya terdapat seekor naga, dan di belakang sebelah kanan pemuda tersebut adalah pengawal sekaligus asisten pribadinya. Tubuhnya kekar, wajahnya masih muda namun sangar dan tampak sangat berpengalaman karena bekas-bekas luka tersebut tertempel jelas di wajahnya. Mereka berdua adalah Billy Carlson dan Jeffrey Gonzalez. Melihat Billy melangkah, Tanggu menelan ludahnya yang terasa sangat berat. Aura pemuda tersebut sangat berkarisma tinggi dan mengintimidasi, apalagi pengawal yang ada di belakangnya. Selamat datang Tuan Muda dua kali. Sambut Rina dan Nina. Tanggu sontak berdiri dan juga menyambut baik Billy. Intuisi seorang pembisnisnya berkata kalau Billy bukanlah pemuda biasa. Sekarang, bagaimana kalau kita mulai pembicaraannya? Tuan Tanggu. Kata Billy yang memancarkan aura intimidasi kepada Tanggu setelah duduk di kursi. Bab 85, Streeter Drift. Ho? Dapatkah perkataan yang keluar dari mulutmu ku percaya? Kata-kata yang keluar dari mulut Billy membuat semua yang ada di ruangan tersebut merinding. Tak terkecuali Rina, Nina, Jeffrey serta para pelayan yang ada di depan pintu. Tentu saja Tuan, saya akan menjadi pemasok utama bahan-bahan konstruksi untuk perusahaan Great Estate milik Anda. Dengan keuntungan yang dipegang sepenuhnya oleh Anda. Kurang menguntungkan apa lagi coba? Dapat pemasok bahan-bahan konstruksi untuk pembangunan perumahan mewah, dan masalah pembagian keuntungan berada di tangan Billy. Andai saja Billy serakah. Dan juga, saya minta maaf karena sudah tidak sopan kepada dua asisten pribadi Anda, Tuan Carlson. Ini adalah kompensasi saya untuk hal itu. Tanggu berkata seraya meletakkan sebuah kartu yang tentu saja kita tahu apa isi kartu tersebut. Billy menoleh ke arah dua wanita kembar tersebut. Keduanya hanya mengangguk, entah memberikan kode apa. Bahkan Billy pun tak mengerti. Aku terima kompensasimu, dan sepertinya, kerja sama ini menguntungkan, keuntungan akan ku bagi menjadi 80/20. Aku 80 dan kau 20, bagaimana? Billy berucap. Tentu saja Tuan. Kesepakatan di antara kita. Tanggu dan Billy akhirnya menandatangani kontrak di antara keduanya, lalu berjabat tangan. Ku pegang kata-katamu Tanggu, jika kau berani melakukan hal bodoh, pasti kau sudah siap untuk menanggung akibatnya bukan? Gluk. Pemuda sialan ini sangat mengerikan. Saya akan berusaha yang terbaik, Tuan Carlson. Jawab Tanggu gemetar. Kalau begitu aku pergi dulu, banyak yang masih harus aku lakukan. Kalian, ayo. Rina dan Nina mengangguk lalu mengikuti atasan mereka untuk pergi pulang ke hotel. Billy, kamu tadi serem banget. Ucap Rina. Oh ya? Memang harus seperti itu jika berhadapan dengan babi gendut sepertinya. Jawab Billy atas ucapan Rina. Ya, kamu benar. Dia itu memang babi gemuk menyebalkan, kalau bukan karena bisnis, sudah aku pecahkan dua telur miliknya. Nina menimpali tanggapan Billy yang membuat pria itu agak sedikit ngeri. Ngomong-ngomong, ini beneran naga. Lucu banget. Rina akhirnya menotis Fire yang masih melingkar di leher Billy. Binatang peliharaannya itu tertidur lelap. Iya, namanya Spire. Baru tadi aku temukan di pantai Mutiara Timur. Rina dan Nina sama sekali tidak terkejut. Billy memang orang yang tidak bisa dimengerti soal kekuatan. Hewan peliharaannya saja naga. Gila. Dia makan apa, Billy? Tanya Nina. Dia memakan pil, kalian pasti tahu soal pil Siksu bukan? Itu adalah makanannya. Mulut mereka berdua membentuk huruf O setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Billy. Aku masih ada urusan, Jeff, pesan taksi, kalian berdua pulanglah ke hotel. Billy menyuruh dua wanitanya itu pulang menggunakan taksi. Keduanya menurut dan pada akhirnya pulang menuju ke hotel, sedangkan Billy dan Jeffrey akan pergi ke suatu lokasi. Lokasi yang telah Sui berikan kepada Billy sedari tadi. Baiklah, semua pembalap harap bersiap dengan mobil masing-masing, karena Streeter Drift akan segera dimulai. Ucap seorang pembawa acara kepada semua orang yang merasa dirinya adalah pembalap. Mereka semua sekarang berada di sebuah kolong jalan kereta listrik kota Xiahua. Hei!
Sabar! Masih ada satu pembalap lagi yang belum datang. Itu Sui yang berbicara. Satu orang yang dimaksudnya itu tentu saja temannya yang bernama Billy Carlson. Baiklah Tuan Shen, kita akan tunggu 5 menit lagi. Mengingat bahwa pengaruh keluarga Shen lumayan kuat di kota Xiahua itu, sang pembawa acara tak berani membantahnya. Di tempat itu ada banyak pembalap dari berbagai macam negara, dari negara Windland ada, dari negara Mauland ada, dari negara Sakura pun ada. Pokoknya ada lebih banyak daripada yang disebutkan di atas. Tak lama kemudian, suara gemuruh mengerikan terdengar di seluruh telinga manusia di tempat tersebut. Gemuruhnya seperti gemuruh petir yang sangat dahsyat, itu berasal dari belakang mereka semua. VROM. VROM. Saat mereka menoleh, mata mereka semua tertuju kepada mobil berwarna hitam bercampur merah yang baru saja sampai dan hendak bergabung bersama mereka. Kaca mobil perlahan turun dan memperlihatkan dua orang pemuda tampan. Yang mengendarai mobil tersebut adalah Billy dan di sampingnya tentu saja pengawal pribadinya. VROM. VROM. Baiklah semuanya, bagi para pembalap dimohon untuk bersiap di garis start. Panitia PMW akan memasangkan mobil kalian sebuah hologram truk lomba pada malam hari ini. Bagi yang baru datang, mohon pergi ke meja pertaruhan untuk mengurus hal yang berkaitan. Jaffe keluar dari mobil untuk mengurus pertaruhan tersebut. Billy mengorbankan $1 triliun miliknya pada malam hari ini. Lihat-lihat, bukankah itu Devil 16? Terlalu beresiko untuk mengendarai mobil itu bukan? Kau benar, aku masih belum yakin dengan silindernya, tapi soal kecepatan, mobil itu adalah monster tergantung siapa yang mengendarainya. Haha, apapun yang kalian bicarakan, Kairanku pasti menang malam ini. Beres memasang pertaruhan, mereka semua bersiap di garis start. Billy berada di tempat yang paling belakang di antara puluhan mobil tersebut. Truk mereka lumayan panjang, kiranya mereka harus mengelilingi kota Xiahua. Semuanya sudah siap dan mobil sudah sangat panas. Sang pembawa acara lalu memberikan sebuah aba-aba. Tak banyak pembalap yang ikut di perlombaan ini, hanya sekitar 7 mobil saja termasuk mobil Billy. Tentu saja, karena perlombaan Street Drift ini adalah salah satu acara PMW dengan pertaruhan yang bukan main-main. Ketiga, 2, 1. VROM. VROM. Mobil hitam bercampur merah itu dengan sangat cepat langsung menyalip 6 mobil di depannya termasuk mobil milik Sui. Apa? Tidak boleh dibiarkan. Mereka berlomba-lomba mengejar mobil Billy yang berada jauh di depan. Kecepatan mobil pemuda tersebut memang tidak boleh diremehkan. Dari yang tadinya berada di posisi paling belakang, sekarang berada jauh di depan mereka. Rintangan yang berbahayanya tentu saja para mobil masyarakat dan orang-orang yang lalu lalang di jalan. Akibatnya, Billy sedikit memperlambat gerakannya di jalan tersebut. Memberikan yang lain kesempatan untuk maju, meninggalkan Billy meski resikonya adalah kecelakaan yang mengakibatkan maut. Wiyuku! Wiyuku! Baru saja beberapa menit mereka berkendara, suara sirina polisi langsung terdengar di telinga ketujuh pembalap yang sedang asik mengebut. Tak hanya itu, ternyata helikopter pun turun tangan untuk mengejar mereka semua. Jeff, pasang musiknya! Titah Billy kepada Jaffe agar segera menyalakan musik. Jaffe mengangguk lalu menyalakan musik, supaya Billy semakin bersemangat. Pria yang identitasnya adalah mantan seorang pasukan khusus negara Windland itu sekarang juga sangat bersemangat. Mengingat, hal seperti ini juga merupakan hobinya. Hahaha! Lebih cepat lagi! VROM. Vroom. Di saat pembalap yang lainnya dilanda oleh kepanikan karena takut menabrak trotoar, mobil masyarakat atau bahkan tertangkap oleh polisi yang berada tepat di belakang mereka, yang sedari tadi menembakkan sebuah tembakan listrik agar mobil mereka mati. Billy dengan lihai dan bahagianya menyalip 6 mobil saingannya dan bahkan mobil polisi sekalipun. Tembak mobil itu! Safe cheat. Tembakan gelombang listrik diarahkan kepada mobil Billy, tentu saja Billy dapat menghindari semuanya dengan mudah. Dan malahan, serangan gelombang tersebut mengenai salah satu lawan Billy yang membuat mobilnya berhenti. Sial! Brengsek! Dia mengumpat kesal dan marah di dalam mobilnya. Haha sia! Billy mengejek pembalap yang mobilnya berhenti itu dengan mengeluarkan tangannya lalu mengarahkannya jari tengah ke arahnya. Mereka bagaikan penjahat bintang 5 yang kabur dari Arizona. Bab 86, Street Drift 2. Vroom. Perlombaan masih tetap berlanjut meski ada banyak polisi yang menyergap mereka semua dari berbagai arah. Nyatanya, kemampuan para pembalap selain Billy ini juga bisa dikatakan sangat hebat. Terbukti dari tajamnya mobil di hadapan Billy melakukan drift karena di depan ada sebuah putaran menuju ke atas. Kemampuan mereka semua hebat-hebat. Billy berkata setelah melihat mobilnya yang disalip dengan mobil pembalap lain. Tak ingin kalah, pemuda tersebut juga mengeluarkan kemampuannya. Terdapat sebuah terowongan di bawah air yang lumayan besar di hadapan mereka. Disinilah saatnya Billy mengeluarkan kemampuan mengemudinya. Di saat yang lainnya menyalip kendaraan masyarakat dengan cara yang normal, Billy membanting setirnya ke kanan lalu memaksimalkan kecepatan mobilnya. Membuat mobilnya itu menempel di tembok terowongan. Gila! Apakah itu mobil modifikasi? Tidak, itu adalah kemampuannya. Bagaimana mungkin? Di garis start, banyak orang-orang yang menonton aksi para pembalap dari sebuah layar besar. PMW mengendalikan CCTV lalu lintas kota Xiahua agar bisa mengabadikan momen perlombaan yang apik seperti itu. Ya. Pembalap asal Windland itu lagi-lagi melakukan hal di luar akal manusia. Sekali lagi kami ingatkan bahwa mobil Devil 16 miliknya 100% bukan modifikasi. Ucap pembawa acara. Para penonton bersorak semangat. Tak hanya penonton, para masyarakat yang tengah berkendara di terowongan bawah air juga melihat mobil Billy dengan perasaan kagum dan tak percaya. Bagaimana bisa mobil itu menempel di sisi kanan terowongan?
Ya, mungkin itu adalah rahasia alam. Billy melesat maju menuju keluar terowongan. Si sialan itu! Sui berkata kesal di dalam mobilnya, lalu mempercepat kecepatan dan melakukan hal yang sangat nekat. Dia mengikuti trik yang dilakukan oleh Billy, yaitu menempelkan mobilnya di tembok terowongan sebelah kiri. Apakah itu akan berhasil? Tentu saja dia berhasil melakukannya, meski tidak sehalus yang dilakukan oleh Billy tadi. Tepat di depan mereka, para polisi sudah bersiap untuk menyergap para pembalap dari ujung terowongan. Para pembalap lainnya tak memiliki pilihan selain mengikuti trik yang sama dengan yang Billy lakukan. 3 dari mereka berhasil. Tapi sayangnya, beberapa di antara mereka malah terguling lalu menabrak mobil masyarakat yang membuat mobilnya mengalami kerusakan berat di bagian atap. Brug! Entah sudah mati atau belum. Polisi tidak bisa berbuat apa-apa meski mereka menyergap para pembalap dari ujung terowongan. Kenapa? Karena semuanya muncul dari atas terowongan lalu melompati mereka semua. Gila, gila, gila! Mereka membuat para polisi itu ternganga. Ya Pak Polisi, besok resign saja dari kantor kalian. Hahaha! Ucap sang pembawa acara. Dert, Jeff, angkat telepon di handphoneku. Menuruti perintah Billy, Jeffrey mengangkat telepon yang ternyata dari nomor tidak dikenal. Tidak beres. Halo? Siapa ini? Tanya Jeffrey kepada seseorang di seberang sana. Apakah kau asisten bocah yang kemarin aku lawan? Dari suaranya kita tahu bahwa yang menjadi lawan bicara Jeffrey adalah seorang kakek-kakek tua. Ya, dia adalah si tua Long. Ya, tuan muda sekarang sedang sibuk, tidak ada waktu untuk bertemu ataupun berbicara dengan Anda. Singkat, padat, dan jelas. Si sialan, aku hanya ingin mengundangnya di pertemuan ahli bela diri, dan hanya ingin mengingatkan bahwa ada yang mengincar keluarganya di Hotel Shen. Aku hanya mengingatkan, oke? Bukan aku yang melakukannya. Umurnya mungkin sudah tua, namun gaya bicaranya masihlah seorang anak muda berumur 25 tahun. Akan ku sampaikan. Tukut. Panggil tertutup dari pihak Jeffrey, membuat Ken Long menjadi kesal. Anak muda zaman sekarang memang sialan. Jeffrey lalu melaporkan hal tersebut kepada Billy yang masih fokus dengan truk balap yang semakin lama semakin ribet dan menyebalkan, karena polisi-polisi yang kerok ikut campur. Apa? Mendengar kalau keluarganya dalam masalah, Billy tentu saja akan terkejut dan khawatir. Dia bahkan hampir menabrak sebuah trotoar pembatas jalan 2 arah. Maaf tuan muda, ini karena saya yang kurang profesional. Tidak, ini bukan salahmu, tak apa, akan kupacu kecepatan mobil ini ke kecepatan maksimal. Jalur di depan akan tepat melewati Hotel Shen. Saat waktunya tiba, kau melompat keluar dari mobil. Baik tuan. Billy tidak akan membiarkan binatang bernama Gary Carlson itu mengambil tindakan di saat dirinya sedang lengah. Kecepatan mobil tersebut sangat tinggi. Salah belok sedikit saja, maka Billy beserta dengan mobilnya akan hancur menabrak sesuatu yang entah apa itu. Frum! Frum! Dah, sana lompat! Jeffrey mengangguk lalu memulai ancang-ancangnya untuk melompat dari mobil. Oh! Apa yang dilakukan oleh rekan dari pembalap asal Windland itu? Dia tiba-tiba membuka pintu mobil sebelah kanan. Ucap pembawa acara ketika melihat bahwa Jeffrey membuka pintu mobil sebelah kanan. Lalu dengan santainya Jeffrey keluar dari mobil tanpa ada halangan apapun. Tak terguncang dan tak bergoyang tubuhnya. Nikmati kesenangan Anda tuan muda! Ucap Jeffrey ketika dirinya sudah turun dari mobil. Billy hanya mengeluarkan tangannya dari jendela kiri, lalu memberikan jempol ke arah Jeffrey. VROM. Mobilnya mengaum di malam hari tersebut. Mobil-mobil lainnya menyusul dengan kecepatan tertinggi mereka, menyalip banyaknya mobil yang masih lalu lalang di jalan raya. Mobil Billy lah yang paling depan di antara 4 mobil lainnya. Pria itu berniat langsung menyelesaikan perlombaan ini karena takut terjadi sesuatu kepada keluarganya di Hotel Shen. VROM. Swoosh. Billy dan mobilnya masuk ke garis finish dan tentu saja berhasil memenangkan perlombaan. Sorakan para penonton bergemuruh di malam hari tersebut. Ya. Inilah pemenang kita. Sang pembalap sejati. Billy Carlson. Billy menggeber-geber mobilnya di sana. Hei, hadiahnya akan aku ambil besok. Aku masih ada urusan penting yang harus kukerjakan. Billy berkata setelah menurunkan kaca mobil kepada sang pembawa acara. Baiklah Tuan Carlson. Frum. Mobil tersebut langsung kembali melesat menuju ke arah Hotel Shen. Spire sedari tadi tertidur lelap di leher Billy. Sesampainya di Hotel Shen, Billy menghembuskan nafas lega karena melihat Jeffrey yang sekarang sedang menyeret-nyeret 5 tubuh seseorang yang sudah diikat dengan tali seraya memarahi petugas di hotel tersebut. Dia mengoceh tentang keamanan hotel yang terlalu bobrok, sampai-sampai penyusup sampah seperti ini saja bisa masuk. Kedepannya hotel ini harus memiliki keamanan yang lebih kuat dan ketat. Syukurlah. Billy berkata dalam hati. Selamat datang tuan muda. Sambut Jeffrey ketika melihat Billy yang melangkah masuk ke dalam hotel. Billy hanya mengangguk dan kemudian berjalan mendekati orang-orang yang sudah Jeffrey ikat menggunakan tali. Pria tersebut berjongkok lalu berbicara. Apa yang harus aku lakukan dengan sampah sepertimu, yang bahkan sudah tidak bisa didaur ulang lagi? Ucapan pemuda tersebut membuat semuanya merinding. Tak terkecuali Jeffrey dan para petugas hotel lainnya yang tadi habis diceramahi oleh Jeffrey. Bab 87, Ciuman Pertama. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang berhasil Jeffrey tangkap malam itu? Apakah mereka semua akan mati? Atau akan diurus ke pihak berwenang? Karena permintaan dari Billy adalah hal yang mutlak bagi Jeffrey, pemuda bertubuh kekar itu hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh majikannya. Jika Billy berkata tidak, maka tidak akan dia lakukan. Jika Billy berkata iya, maka dia akan melakukan hal tersebut.
Dan, jika Billy berkata, uruslah sesuka hatimu, maka Jafui lah yang akan mengambil tindakan sesuai keinginannya. Begitulah keadaan di malam hari yang dingin ini. Billy berkata kepada Jafui agar mengurus sampah-sampah ini sesuai dengan keinginannya karena dia sudah mengantuk dan ingin pergi tidur. Lakukanlah sesukamu, aku mau tidur dulu. Ucap Billy seraya mengelus kepala Spire. Kamu berhasil menyelesaikan misi tidak terduga. Hadiah. 1 pil pemurnian. 100 poin pengalaman. 100 poin sistem. Billy memberikan pil tersebut kepada Spire yang langsung saja ditelan oleh naga tersebut. Beberapa menit melangkah menuju ke kamar Mia. Tidak terjadi apapun kepada tubuh Spire. Namun saat ia hendak membuka pintu dan masuk ke dalam kamarnya, Spire tiba-tiba saja bercahaya dan tidak ada yang terjadi setelah itu. Aku kira kamu akan berubah atau menjadi sedikit lebih besar. Billy berkata kepada Spire, naga kecil tersebut hanya menatapnya lalu menggosok-gosokkan wajahnya ke pipi Billy. Masuk ke dalam kamar, Billy melihat wanita-wanita tersebut sudah terlelap menjemput bunga mimpi mereka masing-masing. Billy juga akan melakukan hal tersebut setelah ia mengganti pakaiannya. Spire melayang dan terbang menuju ke atas lampu gantung yang tidak dinyalakan. Hati-hati, mimpi yang indah. Ucap Billy yang ia tujukan kepada Spire. Beres dengan masalah pakaiannya, Billy kemudian merebahkan tubuhnya di atas kasur dan tertidur pulas di sana. Di antara tubuh-tubuh mulus nan putih wanitanya. Keesokan hari. Home, Billy, bangun! Roselina yang baru bangun mencoba untuk berusaha membangunkan Billy yang masih terlelap. Meski dirinya sendiri malah memeluk tubuh Billy dengan mata yang masih terpejam. Billy sayang, bangun yuk. Sudah pagi ini loh. Ini Laya yang berbicara. Entah apa yang akan mereka lakukan hari ini di negara tersebut. Billy sih masih ada rencana tentunya, dia akan menghadiri pertemuan dengan para pembela diri hebat seperti yang dikatakan oleh si Tualong. Lokasinya pun sudah dikirimkan, itu sepertinya berada di sebuah kota bernama Zuku. Kota itu kecil, tapi jangan dianggap remeh. Meskipun memiliki daerah yang kecil, kota itu adalah tempat bersemayamnya para pembela diri hebat dan para elit negara naga. Tidak seperti biasanya. Biasanya, para elit akan tinggal di ibu kota atau yang semacamnya. Karena memang bangunan yang ada di dalam kota tersebut bukan bangunan biasa. 5 menit lagi. Billy menjawab dengan nada malas lalu memeluk tubuh Roselina seperti guling. Mereka berdua saling memeluk. Hei, jangan peluk-peluk seperti itu. Linli yang melihat hal tersebut langsung bangun dari kasur dan berusaha memisahkan mereka berdua yang sudah sangat nempel seperti sudah dilem. Billy yang memang benar-benar ngantuk dan tidak ingin dipisahkan oleh Roselina yang ia kira adalah gulingnya. Dan Roselina yang pura-pura tertidur dan memeluk Billy. Mengambil kesempatan jika memang ada, itulah yang ada di pikirannya. Sudah, biarkan mereka berdua. Billy masih sangat mengantuk karena pulang malam, nanti saja kita bangunkan lagi. Linli menghela nafas dan akhirnya mengikuti saran yang diberikan oleh Laya, mereka yang sudah bangun memutuskan untuk mandi. Sekarang hanya ada Billy dan Roselina saja yang ada atas kasur. Karena semuanya pergi untuk mandi. Hei, akhirnya mereka pergi juga. Wanita di pelukan Billy itu membuka matanya dan terkekeh ketika melihat semua orang telah pergi mandi, meninggalkan dirinya bersama dengan Billy. Sayangku, kamu terlalu polos dalam masalah ini. Bahkan semua kode yang aku kuberikan tidak ada satupun yang kamu mengerti, tapi tidak apa, karena sekarang kita sedang berduaan, berduaan. Roselina berbicara kepada Billy yang bahkan sama sekali tidak mendengarkan. Ia lalu menatap bibir merah Billy, perlahan-lahan kepalanya ia condongkan ke depan. Pada akhirnya dia mencium bibir Billy dengan ciuman yang sangat intens. Ciuman pertama Billy dicuri. 5 menit berciuman, Roselina kembali memejamkan matanya dan memeluk pria tersebut dengan perasaan senang. Karena Billy yang tidak mengambil kesempatan kepada mereka, maka merekalah yang harus mengambil kesempatan dari Billy. Itu adalah hal yang dilakukan oleh Roselina tadi. Mereka yang baru saja keluar dari kamar mandi melihat keadaan wanita dan pria itu yang masih terpejam dan saling memeluk. Setelah siap dengan pakaian masing-masing, barulah mereka semua lanjut membangunkan Billy. Rina dan Nina menyadari kalau ada yang aneh dengan bibir Billy. Bibirnya sedikit berlendir dan menjadi lebih merah daripada saat pertama kali ia lihat pagi ini. Ada yang tidak beres. Roselina, bangun, tidak perlu pura-pura seperti itu terus, sekarang giliran kami. Kami juga mau mencium Billy. Ucap Rina kepada Roselina. Wanita tersebut akhirnya bangun dengan keadaan senyum bahagia yang terpampang jelas di wajahnya yang sekarang masih merona. Padahal baru sebentar loh. Ucapnya dengan senyum aneh. Sebentar apanya? Lihat saja bibir Billy, kamu menciumnya sekitar 5 menit. Minggir, aku juga mau menciumnya. Rina gantian mencium Billy dengan ciuman yang sangat-sangat intens selama 1 menit full. Begitu pula yang dilakukan oleh saudarinya, Rina. Hei, apakah ini tidak apa? Tak kalian mengambil ciuman pertama Billy seperti itu? Yang normal di sini akhirnya berbicara, dia adalah Linli. Tidak apa, kamu juga mau menciumnya bukan? Cepatlah, keburu dia kebangun, kalau dia kebangun, dia pasti akan mimisan. Linli dengan 1000 keraguan perlahan maju, namun di dalam hatinya ia memang menginginkan hal yang dikatakan oleh Roselina. Sejak seadada besar miliknya dijadikan bantal tidur Billy waktu lalu, hatinya merasa aneh. Bertanya-tanya, apakah ini cinta? Atau hanya sekedar nafsu belaka? Tidak, ini benar-benar cinta, ia mencintai orang yang telah susah payah dan bertaruh nyawa untuk menyelamatkannya. Ya, tidak perlu banyak drama. Pada akhirnya Linli juga melakukan hal yang sama dengan yang lain, dia mencium bibir Billy sekarang 3 menit full. Lalu yang terakhir adalah Laya, orang yang pertama kali Billy jumpai.
Waktu itu dia berada dalam titik terendah dalam kehidupan, tak punya tempat untuk pulang dan hampir kehilangan harga dirinya dalam perjalanan yang entah kemana tujuannya. Namun berkat pria ini, Laya melihat secercah cahaya harapan untuk kembali menjalani hidupnya. Jika dibilang cinta, jangan diragukan lagi kecintaannya kepada Billy. Dan hal yang spesial untuknya sekarang adalah, saat ia hendak mencium Billy, pria tersebut terbangun dan membuka matanya. Billy lihat betul bahwa Laya tepat berada di hadapannya, lalu sekarang menciumnya. Ya, pada saat ciuman mereka saling menatap satu sama lain, saling sadar dengan apa yang mereka berdua lakukan sekarang. Wajah keduanya saling memerah dan memanas. Tahan Billy, jangan pingsan. 1 menit kemudian, Laya hendak melepaskan ciuman tersebut, namun tiba-tiba Billy memeluk pinggangnya dan dengan sangat agresif melahap mulut Laya sambil memeluknya. Sampailah beberapa menit kemudian. Terima kasih atas dukungan dan nasihat dari para readers yang bahkan sampai sekarang masih mengikuti cerita kami. Kedepannya kami juga sangat mengharapkan dukungan dari kalian semua dalam memberikan masukan dan saran. Maaf kalau adegan di atas kurang menarik karena penulis sendiri tak tahu menahu mengenai cara menulis adegan panas seperti apa. Bab 88. Laya minta imbalan. Ceklek. Pintu kamar Billy terbuka dan sontak. Dua pria dan wanita yang sedang bercumbu itu langsung berhenti dan saling memalingkan wajahnya karena malu. Yang masuk ke dalam kamar tersebut adalah 3 malaikat kecil Billy. Mereka berlarian dengan gaya berlari seperti zigzag, si kembar bergantian berpindah tempat ke kanan dan ke kiri Alicia yang memang berada di tengah. Mereka belajar melakukan hal ini berkat kakak perempuan mereka Siala, yang mengajarkannya formasi serangan. Wajah kakak Laya dan kakak Billy merah. Kalian berdua sakit? Tanya polos yang keluar dari mulut Alicia. Tidak, mereka berdua tidak apa-apa. Hari ini kita ke taman hiburan ya? Atau kalian punya rencana lain? Roselina mengalihkan pembicaraan mereka ke rencana mereka untuk hari ini. Aku akan bekerja, proyek di kota Weyang harus segera dimulai. Kalian bisa pergi. Ujar Billy yang tiba-tiba saja bangun dan pergi mengambil handuk. Kalian bisa pergi bersama dengan Jafui, dia akan menjaga kalian semua. Tambah pria tersebut. Biar kami saja yang ngurus masalah itu, Billy. Ini Nina yang berucap. Tidak, kalian pergi saja bersenang-senang. Kali ini aku yang akan mengurus perusahaan besar itu. Dua kembar tersebut tak memiliki pilihan selain menuruti perkataan Billy. Mereka yang sudah siap akan berangkat bersama dengan Jafui menuju ke taman hiburan dan wasata lainnya. Mengejutkannya, ternyata Laya tidak ikut bersama dan memilih untuk ikut mengecek perusahaan bersama dengan Billy. Sempat tadi Billy tanya tentang alasannya kenapa tidak ikut dan malah memilih ikut bersama dengan dirinya. Namun Laya berkata, terserah dong. Aku juga tidak perlu alasan khusus untuk ikut ke perusahaan milikmu. Begitu katanya. Billy hanya bisa menggelengkan kepalanya lalu mulai bersiap untuk pergi menuju ke gedung perusahaan Great Estate. Dengan mantelnya yang berkibar gagah ditambah dengan seekor naga yang melingkari lehernya, Billy terlihat sangat keren. Billy, apakah itu naga asli? Tanya Laya yang sekarang memakai setelan jas hitam rok pendek dan mantel coat hitam yang selaras dengan pakaiannya. Dia membawa berkas-berkas kontrak dan lain-lain yang akan mereka butuh untuk berargumen dengan para direktur. Iya, namanya Spire. Aku temukan dia saat masih menjadi telur di pantai Mutiara Timur. Saat dibawa pulang, dia malah menetas dan sangat menempel denganku. Billy menjelaskan. Sepertinya dia menganggapmu sebagai orang tuanya. Dua wanita dan pria tersebut berjalan menuju ke parkiran VIP hotel tempat di mana Devil 16 milik Billy tersimpan setelah kemarin malam ia pakai untuk kebut-kebutan dengan para pembalap lainnya. Dalam perjalanannya menuju ke tempat parkir, para pelayan membungkukkan tubuhnya seperti sedang bertemu dengan atasan. Ya, karena memang. Sebenarnya semua orang yang dibawa oleh Billy adalah tamu istimewa keluarga Shen, terutama Shen Sui yang adalah pemilik saham terbesar hotel Shen tersebut. Mudahnya, Sui adalah orang yang mengurus aset keluarga Shen berupa sebuah hotel bintang 5 itu. Sesampainya di parkiran, Billy membukakan pintu untuk Laya terlebih dahulu. Barulah dirinya masuk ke dalam mobil dan memanaskan mesin mobil itu. VROM. VROM. Suara auman tersebut bergemuruh sampai terdengar keluar area parkir. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan di negara Winland? Kamu yang paling sering mengurusnya, bukan? Billy bertanya kepada Laya seraya fokus kepada jalan raya yang ada di hadapannya. Ya, perusahaannya aman dan terkendali. Billy mengangguk. Nama, Billy Carlson. Umur, 19 tahun. Identitas, host urban system. Level sistem 5400-2000. Tingkat tenaga dalam, Diamond 1. Diamond puncak. Toko sistem, Unlocked. Poin sistem, 10.600. Kemampuan, medis, tinju militer, mengemudi, berpedang, regenerasi, insting Heimdall, berbahasa, alkemis. Uang, 4,020,1 4,39350 USD. Aset, Windnet, Central Bank Windland. Windley Entertainment, Nestoil, Greer Pharma, The Great Estate, Lembah Ubat Lingland. Misi, rawat naga yang host temukan selama 1 tahun. Sudah lama aku tidak melihat panel statusku. Billy berkata dalam hatinya kepada Jisia. Ya, aku hanya ingin mengingatkan saja sesekali. Apakah di toko sistem menjual pil? Tanya Billy lagi dalam hati. Ya, pil selalu dijual di toko sistem. Tergantung tingkat kemurnian dan kekuatannya, harganya pun terbilang lumayan tinggi. Andaikan saja kamu sudah mencapai sistem level 6 atau lebih tinggi. Billy mengangguk paham, dia mengingat perkataan Jisia yang waktu itu berkata jikalau dirinya sudah mencapai sistem level 6. Maka uang yang ada di rekeningnya bisa ia tukar dengan poin sistem.
Dan isi rekeningnya sekarang ada sekitar 4 triliun. Terlalu banyak. Sesampainya mereka di gedung Great Estate, Billy disambut dengan hormat oleh penjaga pintu dan para pekerja yang ada di dalam sana. Mereka terlihat semangat untuk bekerja, tentu saja. Mengingat, kalau CEO perusahaan Great Estate ini jarang dan bahkan baru pertama kali ini mengunjungi mereka karena adanya proyek besar di kota Weyang. Para direktur yang biasanya sangat sibuk di kantornya masing-masing pun sekarang berkumpul jadi satu dan menyambut kedatangan Billy. Selamat datang Tuan Carlson. 5 kali. Mereka serentak membungkuk dan berucap. Aku mengerti bahasa kalian, jadi tidak perlu memaksakan diri untuk berbicara bahasa negaraku. Billy berkata seraya berjalan dengan karismanya yang tinggi. Mereka semua mengangguk lalu berjalan mengikuti Billy di belakang menuju ke ruang rapat yang akan dimulai dalam beberapa menit ke depan. Sepertinya tidak ada keraguan dalam perjanjian tersebut, namun pengeluarannya terlalu sedikit. Apakah tidak mempengaruhi kualitas barang-barangnya? Aku tidak terlalu percaya dengan si gendut tua itu. Dari berkas pengeluaran yang diberikan oleh salah satu direktur, Billy melihat kalau pengeluaran yang dikeluarkan oleh keuangan Great Estate hanya sebesar beberapa ratus juta yuan saja. Saya jamin Tuan Carlson, barangnya berkualitas tinggi dan itu akan terus dipasok oleh Tuan Tang. Billy mengangguk menanggapi, lalu mereka lanjut membicarakan tentang arsitektur dan segala macamnya itu karena di sana sudah diundang seorang arsitek profesional untuk mengurus hal tersebut. Hanya tinggal membicarakannya di hadapan Billy dan mendengar masukan darinya dan juga persetujuannya, selaku pemilik dari Great Estate. Leia juga ikut berargumen tentang arsitektur dan gaya bangunan yang akan dibangun di sana. Selera arsitekturnya juga sangat bagus karena dia adalah seorang wanita yang sangat suka keselarasan, bahasanya dimengerti oleh orang-orang di sana. Menggabungkan antara modernisasi arsitektur dengan budaya negara naga yang sangat tenang dan indah. Kurasa itu cukup bagus, ditambah dengan tempat pembangunannya yang sangat strategis dan indah. Billy mengapresiasi ide yang diberikan oleh Leia. Terima kasih Tuan Carlson. Tentu saja Leia ikut merasa senang, namun harus tetap menjaga kehormatan dirinya serta Billy yang posisinya lebih tinggi darinya. Ya, Nyonya Harrison benar, kita bisa membuat dua daerah yang dipisahkan oleh sungai, lalu baru kita buat beberapa jembatan penghubung antara kedua daerah tersebut. Si arsitek menanggapi dan menyanjung Leia. Mereka semua merapatkan semuanya di sana dan pada akhirnya mencapai kesepakatan akhir. Waktu yang mereka habiskan cukup banyak, karena sekarang sudah pukul 6 sore. Hah, terima kasih ya Leia, karena sudah membantuku di rapat ini. Billy menghela nafas lega. Tidak apa, aku senang bisa membantu kamu, tapi aku mau imbalannya. Wanita tersebut berkata dengan wajah yang merona tanpa menatap wajah Billy. Imbalan? Akan aku berikan kamu uang, mobil, dan apapun yang kamu minta. Billy menanggapinya dengan nada yang sangat percaya diri, dia mungkin bisa membeli apapun yang dia inginkan dengan uang-uang yang ia miliki di tangannya. Namun, entah karena hadiahnya tidak cukup atau tidak dia inginkan wajah Leia sekarang merengut. Aku punya mobil dan juga punya uang. Tidak perlu lagi hal-hal seperti itu, aku mau. Wanita tersebut lalu berlari menghadang Billy, lalu mencondongkan tubuhnya. Mencium Billy secara tiba-tiba di lorong menuju ke arah lift tersebut. Billy yang tidak bisa melakukan apapun, hanya bisa mengikuti alur. Wajah keduanya merona, merah seperti apel. Sampai saat pintu lift terbuka dan memperlihatkan salah seorang pekerja wanita yang hendak keluar dari sana, dia melihat kejadian tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Atasannya berciuman dengan asistennya. Memaafkan saya Pak. Sasayati tidak melihat apapun. Swoosh. Dia lari ke ujung lorong seperti angin dan tak terlihat lagi. Dua wanita dan pria yang sedang bertukar air liur tadi langsung menghentikan kegiatan memalukan tersebut dan melanjutkan perjalanan. Pulang ke hotel. Bab 89. Wanita tua. Memaafkan aku Billy, karena melakukannya secara tiba-tiba. Tentu saja Leia akan merasa bersalah, ditambah dengan hal tersebut yang disaksikan langsung oleh karyawan Billy yang bekerja di sana. Dirinya takut kalau Billy akan diserang oleh gosip-gosip tidak baik yang akan mencoreng nama baiknya. Hal itu tidak perlu, kamu tidak perlu mengkhawatirkan soal gosip ataupun pembicaraan buruk yang keluar dari mulut karyawan atas namaku. Lagi pula, kita memang pasangan bukan? Benar. Tak bisa dipungkiri bahwa Billy adalah pasangan mereka semua. Namun tetap saja, Billy mengatakannya dengan wajahnya yang panas. Sesampainya mereka di parkiran, Billy melihat kalau wajah Leia sekarang seperti khawatir. Atau tertekan? Atau ketakutan? Semuanya seperti bercampur aduk di wajahnya ketika melihat seorang wanita parubaya dengan seorang pria yang juga parubaya yang keluar dari mobil SUV yang tampak mahal. Entah siapalah mereka, tapi ketika Leia dan wanita tersebut saling bertatap muka wanita itu berjalan mendekat bersama dengan pria yang ada di sampingnya. Terdapat seringaian yang terletak di ujung mulutnya saat melihat Leia. Lihatlah siapa yang kita temui di sini, lama tidak bertemu, Leia Harrison. Tampaknya hidupmu sekarang jauh lebih makmur, mungkinkah kau menjual tubuhmu itu? Dari perkataannya, kita tentu saja tahu kalau wanita tersebut adalah ibu angkat Leia yang membuang Leia waktu itu. Billy ingat betul dengan cerita yang Leia ceritakan kepadanya saat dirinya tersadar di rumah sakit Honor Hospital. Setelah ayah angkatnya meninggal dunia, ibunya menguasai seluruh harta serta aset yang dimiliki suaminya. Meski sebagian diberikan kepada Leia, wanita tua itu hanya memberikan Leia sedikit dari sekian banyaknya harta yang dia pegang di tangannya. Lalu membuangnya begitu saja, meninggalkannya dalam keterpurukan. Wanita cantik di samping Billy tampak tak ingin menjawab hal tersebut. Wajahnya pucat dan sekarang dia mengeluarkan keringat dingin. Meski tidak diceritakan, sebenarnya Leia juga pernah mengalami siksaan dari wanita tua itu saat ayahnya tidak ada di rumah. Billy menggantikan Leia berbicara. Ada urusan apa Anda datang ke Great Estate? Nona Harrison? Matanya tajam seperti pedang,
mantan ibu angkat Leia yang bernama Clarissa Harrison itu menelan ludahnya yang sangat berat. Aku tentu saja ingin membeli sebuah rumah di perumahan mewah kota Xiahua. Siapa kau? Ah, kau pasti adalah orang yang membeli si jalang tersebut, bukan? Dasar hidung belang. Nenek sialan ini berani menghina Billy dan Leia. Tidak perlu gaya-gayaan untuk membeli perumahan di Great Estate. Suami barumu tidak mungkin bisa membeli 1 meter tanah di sini. Billy gantian menghina mereka. Suami baru wanita tua itu bernama Nangong, biasa dipanggil Tuan Nan oleh para bawahannya. Dia adalah pemilik salah satu perusahaan yang diberikan oleh Clarissa, perusahaannya berada di negara naga. Dahulu, dia hanya seorang pengangguran miskin dan pemabuk berat. Entah apa yang dipikirkan oleh wanita tua ini, tapi dia malah menikahi pria yang bahkan tidak pantas ada di dunia ini dan memberikannya tanggung jawab sebesar itu. Sepertinya dia bodoh. Jaga ucapanmu, brengsek! Belum apa-apa, namun Nangong sudah mulai melancarkan sebuah pukulan ke arah kepala Billy. Namun hal bodoh seperti itu tidak akan bisa membuat Billy menghunuskan pedang Argdes miliknya. Meski sekarang dia sangat kesal. Hanya dengan satu jarinya saja, Billy mendorong Nangong yang membuatnya terjatuh ke tanah. Sakitnya sih tidak seberapa, namun sekarang sedang banyak sekali orang yang lalu lalang di sana. Leia, kamu masuk saja ke dalam mobil, biar aku yang urus 2 orang ini. Leia menuruti ucapan Billy, dirinya sendiri tidak ingin melihat wajah mereka berdua yang adalah mimpi buruknya. Nangong memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat Billy malu, dia berkata kepada orang-orang umum bahwa pria bermantel hitam itu telah mendorongnya jatuh. Tega sekali dia menjatuhkan pria yang sudah tua sepertinya. Kata Nangong dengan nada yang sangat dalam. Namun, siapa sih yang berani ikut campur dengan urusan CEO dari perusahaan real estate terbesar di negara naga dan bahkan diakui oleh dunia internasional? Orang-orang yang lalu lalang di sana bukanlah sembarang orang. Mereka adalah orang-orang berpengaruh yang pastinya ingin membeli sebuah rumah di perumahan mewah kota Xiahua. Bahkan lebih kaya dibanding dengan 2 wanita dan pria di hadapan Billy sekarang. Semua orang berpengaruh itu tentu saja mengetahui siapa yang 2 orang bodoh tersebut singgung. Hahaha. Kau lucu tua bodoh, tidak akan ada yang menolongmu di sini. Lebih baik kalian berdua pergi dan jangan tampakkan batang hidung kalian di hadapanku ataupun Leia. Billy lalu mengambil benda pipi di saku celananya dan mencari nomor seseorang. Setelah ketemu, dia lalu menelpon nomor tersebut memerintahkan kepada orang di seberang telepon agar jangan membiarkan dia orang bernama Clarissa Harrison dan Nangong membeli sebuah tanah ataupun rumah di negara naga. Beres! Sekarang kalian pergi, atau aku panggil penjaga agar segera menyerap dan menghancurkan mobil kalian berdua ini. Pergilah! Dengan sedikit tenaga dalam, 2 orang di hadapan Billy terlempar beberapa langkah ke belakang hanya karena teriakannya saja. Kaca mobil SUV miliknya pecah dan hancur. 2 orang tersebut bergidik ngeri lalu memutuskan untuk pergi dari sana. Tidak jadi membeli rumah di hari itu. Vroom! Mobilnya langsung berjalan entah kemana seperti angin. Ada-ada saja, Leia, kamu baik-baik saja kan? Tanya Billy khawatir dengan keadaan Leia yang tadi sempat wajahnya memucat. Aku tidak apa, terima kasih ya Billy. Billy mengangguk lalu masuk ke dalam mobil, niatnya ingin pulang menuju ke Hotel Shen agar Leia bisa beristirahat. Di matanya, wanita tersebut sekarang sedang dalam keadaan mental yang lemah dan kekuatan fisik yang lemah. Pria tersebut langsung melesat dengan Devil 16 miliknya menuju ke hotel. Leia tertidur saat dalam perjalanan, setelah Billy memarkirkan mobilnya di parkiran seperti biasa dia langsung menggendong Leia dengan gendongan Tuan Putri dan membawanya menuju ke kamar. Meletakkan tubuh bidadari tersebut di atas kasur, lalu Billy membuka pakaiannya. Satu persatu kancing kemejanya putih yang ia kenakan dia buka, menggantungnya di sebuah gantungan baju dan juga kemejanya. Seluruh tubuhnya terlihat gagah. Dia lalu melangkahkan kakinya menuju ke kasur dan tertidur di samping Leia yang terlelap. Billy benar-benar tertidur. Hai impiha, padahal aku sudah berpose seperti ini agar dia bisa terangsang. Kenapa kamu malah tidur, Billy? Meski matanya tertutup, Leia tidak benar-benar tertidur. Dia hanya berpura terpejam, menunggu Billy melahapnya karena sekarang hanya mereka berdualah yang ada di kamar. Namun, pria ini adalah pria bodoh. Bab 90, Makan Malam. Pada akhirnya keduanya tertidur bersama di sore hari tersebut, sampai semuanya kembali dari pariwisatanya masing-masing. Roselina dan yang lainnya merasa iri, tatkala Billy dan Leia yang tertidur bersama sambil berpelukan. Billy yang telanjang atas dan Leia yang pakaiannya masih lengkap. Karena mereka berdua memang tidak melakukan apapun, Billy juga membuka bajunya karena merasa gerah mantel yang ia pakai sangat tebal. 2 wanita dan pria yang sedang berpelukan di atas kasur itu dibangunkan oleh Lin Li. Sekarang sudah malam dan waktunya untuk mandi dan makan malam. Rencananya mereka akan makan malam di sebuah restoran bintang 5 milik keluarga Mo. Karena mereka juga memang diundang untuk makan malam di sana. Hei, bangun cepat! Sudah malam! Lin Li berusaha memisahkan mereka berdua. Perlahan Billy terbangun dan meregangkan tubuhnya. Matanya masih sangat mengantuk. Home, aku masih ngantuk, kalian duluan sajalah mandinya. Pria tersebut menarik selimutnya dan bersembunyi di balik selimut tersebut. Namun tetap dipaksa untuk bangun oleh perutnya yang keroncongan. Padahal matanya saat itu benar-benar ngantuk, tapi demi memenuhi panggilan gemuruh perutnya Billy akhirnya bangun dan pergi ke kamar mandi bersama dengan Spire yang terbang di sampingnya. Bagi yang belum melihat Spire, mereka pasti akan terkejut seperti Lin Li dan Roselina juga adik-adiknya Billy. Namun Jaffrey menjelaskan kalau naga tersebut adalah peliharaan Billy yang dia temukan di pantai Mutiara Timur. Beres dengan urusannya di kamar mandi, Billy mengenakan pakaian yang berbeda dari yang lain. Di saat yang lainnya saat ini memakai gaun cantik, Billy malah memakai baju hoodie tangan pendek berwarna putih bercorak naga dan celana panjang berwarna putih. Apa? Aku tidak mau ya,
pakai jas yang panas seperti tadi lagi. Lebih baik memakai ini. Kata-kata itu ia lontarkan karena melihat ekspresi wanita serta adiknya yang kecil maupun yang besar. Ya sudahlah, kita ke sana naik limosin. Sepertinya sudah saatnya. Ayo. Ajak Lin Li kepada semuanya. Mereka berjalan menuju ke tempat di mana limosin tersebut berada. Terlihat sekali di sini kalau Billy sangat malas untuk ikut. Di matanya terdapat kantung mata seperti pende dan setiap 10 atau 5 menit ke depan, dia pasti akan menguap. Padahal kan bisa makan di tempat makan hotel yang sama aja mewahnya. Ya biarlah, aku akan tidur saat di limosin. Billy berkata dalam hatinya. Singkat cerita mereka semua sekarang sudah sampai di depan sebuah restoran yang sangat-sangat besar. Banyak limosin dan mobil mahal terparkir di parkiran restoran tersebut. Keluargamu memang tidak boleh dianggap remeh. Home, cepat sekali sampainya. Billy yang belum puas tertidur berkata seperti itu setelah dirinya terbangun. Mereka semua keluar dari mobil dan kemudian masuk ke dalam restoran tersebut. Sempat ditanyakan oleh seorang pekerja di sana soal apakah mereka punya kartu keanggotaan. Namun Moyun, selaku teman dan pesulap yang waktu itu tampil bersama dengan Billy datang menghampiri dan menyambut mereka semua. Dirinya berkata kepada pekerja tersebut bahwa orang-orang ini adalah tamu spesialnya malam ini dan tidak perlu kartu keanggotaan atau semacamnya. Namun karena Billy ingin membuat sebagian uangnya, dia akhirnya membuat kartu keanggotaan untuk dirinya dan juga semuanya dan berhasil membakar uang sebesar 5 miliar dolar. Jumlah yang masih terlalu kecil dan bahkan tidak mengurangi uang yang ada di genggaman Billy sekarang. Kalau begitu, mari kita berjalan menuju ke ruang superior. Ucap Moyun kepada semuanya. Mereka menggunakan lift untuk pergi ke ruangan superior yang dimaksud oleh pemuda berambut merah tersebut. Sesampainya di ruangan, di sana sudah ada banyak orang yang sepertinya menunggu kedatangan rombongan Billy. Melihat kalau Billy sudah sampai, orang-orang di dalam ruangan tersebut berdiri dan menyambutnya dengan hangat. Begitu pula Mo Chung, yang sekarang tampak lebih segar dan sehat dari sebelumnya. Selamat datang Tuan Carlson. Seperti yang saya harapkan dari Anda, seorang dokter sekaligus pembela diri hebat. Silakan, maaf jika suasananya tidak sesuai dengan selera Anda Tuan Carlson. Ucap Mo Chung kepada Billy. Tidak perlu sesopan itu, Mo Chung. Billy menanggapinya dengan senyum. Mo Chung memperkenalkan seluruh keluarganya kepada Billy, dari istri-istrinya, anak-anak, sampai ke cucu-cucunya. Ya, dia memiliki lebih dari satu istri. Begitu pula sebaliknya, Billy juga memperkenalkan semua anggota keluarganya kepada keluarga Mo. Makan malam ini mereka anggap sebagai makan malam persaudaraan. Kata mudahnya adalah silaturahmi. Bagaimana sensasi Devil 16 Anda Tuan Carlson? Apakah ada kekurangan? Mo Chung mengobrol dengan Billy seraya menunggu makan malamnya siap. 3 malaikat kecil Billy juga sedang sibuk bermain dengan anak-anak keluarga Mo. Hahaha! Tidak perlu diragukan lagi, mobil itu adalah iblis jalan raya. Kau pasti sudah menonton siaran rahasia internasional bukan? Bagaimana keahlianku dalam mengendarai mobil iblis tersebut saat perlombaan street or drift kemarin malam? Hahaha, luar biasa Tuan. Anak dari keluarga Shen juga memiliki kemampuan yang lumayan. Dia tetap berada di belakang Anda, bahkan setelah Anda memacu kecepatan maksimal mobil tersebut. Tanggap Mo Chung. Billy mengangguk setuju dengan apa yang diucapkan oleh Mo Chung. Kemampuan berkendara Sui memang tidak boleh dianggap remeh. Beberapa tahun ke depan, mungkin kemampuannya akan setara dengan Billy. Maaf karena membahas ini, Mo Chung, tapi saat aku mengobatimu waktu lalu kau pasti tahu apa penyebab dari penyakitmu bukan? Billy beralih membahas tentang penyakit yang waktu itu diderita oleh Mo Chung. Lebih tepatnya membahas bagaimana bisa penyakit itu ada atau muncul di tubuh kakek tua ini. Seperti tebakan Tuan Carlson, saya diracuni. Tapi tenang saja dalangnya sudah saya urus. Anggap saja makan malam ini adalah perayaan atas kesembuhan saya dan juga agar hubungan kita menjadi lebih dekat. Billy tersenyum lalu menganggukkan kepalanya. Tak lama kemudian makan malam yang sedari tadi ditunggu akhirnya siap untuk dihidangkan. Tampak sangat mewah, enak, lezat dan mengenyangkan perut. Sebelum mereka makan, Mo Chung menyampaikan sepatah kata untuk bersulang. Dia berkata kepada semua yang ada di sana bahwa ini adalah malam yang bahagia dan malam yang makmur. Semoga hal seperti ini bisa terus berlanjut hingga saat dirinya menghembuskan nafas terakhirnya dengan bahagia dan ikhlas. Setelah bersulang, barulah mereka memakan makanan yang terhidang di atas meja. Menit-menit pertama keadaan masih aman dan terkendali, tak ada hal apapun yang mengganggu mereka di saat seperti itu. Penjaga di luar juga menjaga pintu masuk dengan sangat ketat. Tak hanya pintu keluar, seluruh jendela di sana juga dijaga dengan sangat ketat. Takut terjadi penembakan mendadak dari para oknum-oknum tak dikenal. Namun, di menit berikutnya, seluruh ruangan tersebut terasa menjadi dingin, bulu kuduk mereka berdiri entah karena apa. Hati-hati Billy, akan ada hal menarik yang akan menghampirimu. Entah apa maksud dari perkataan yang dikatakan oleh Jixia, namun hal ini berhasil membuat Billy merasa was-was. Dia tidak ingin terkena penyakit yang waktu lalu hampir saja membuat dirinya tewas di rumah sakit. Bab